Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran desain grafis menggunakan Canva. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran kali ini di sini saya akan coba membahas terkait bagaimana cara kita membuat postingan desain sosial media ya yang bertipekan carousel. Carousel itu yang kayak gimana? Itu postingan sosial media yang kita bisa geser, tapi ketika kita geser halaman sebelum dan selanjutnya itu saling berkaitan gitu ya, teman-teman, si elemen visualnya itu. Oke, tidak berlama-lama, di sini saya akan coba mulai praktikan. Langkah pertama, teman-teman, yang perlu kita lakukan di sini adalah teman-teman silahkan klik buka menu ya. Nah, di bagian buka menu ini silahkan teman-teman klik buat. Nah, di sini teman-teman buat dengan ukuran custom ya, dengan lebar. Nah, teman-teman, yang seperti kita ketahui bahwasannya untuk rasio Instagram saat ini itu adalah 1080 dikali 1350 ya. Di sini tingginya 1350 dan lebarnya, nah, karena kita mau bikin carousel, kita perlu menyesuaikan teman-teman untuk lebarnya ini. Maka jika satu konten itu 1080 teman-teman, maka kalau kita mau bikin tiga konten, maka kita tinggal kalikan untuk lebarnya 3 dikali 1080. Hasilnya menjadi 3240. Nah, setelah itu, kita tetapkan ukurannya dalam pixel, lalu buat desain baru. Nah, setelah kita membuat desain baru, langkah berikutnya, teman-teman, yang perlu kita lakukan, ngapain? Di sini, teman-teman, silahkan boleh atur dulu judulnya ya, jadi carousel, supaya tidak tertukar file satu dengan file yang lainnya. Berikutnya kita coba tambah dulu backgroundnya. Kira-kira mau background apa? Saya coba tambahkan background gradasi aja deh. Nah, teman-teman, yang paling penting dalam konten carousel itu adalah ini, teman-teman. Kita menambahkan patokan atau pembatas pada bagian kanvasnya ini. Cara untuk menambahkan patokan, silakan teman-teman klik file, berikutnya ke pengaturan, lalu klik tambah patokan, lalu karena kita akan membuatnya itu dalam tiga kolom, teman-teman silakan pilih tiga kolom ini lalu klik style. Nah, oke, di sini kolomnya masih 6 ternyata. Kita ubah jadi 3, lalu celahnya kita ubah jadi 0. Nah, setelah kita ubah celahnya jadi 0, kurang lebih seperti ini. Tinggal teman-teman tambah patokan. Nah, di sini kita udah ada nih patokannya. Jadi, ini adalah satu konten, ini konten yang kedua, ini konten yang ketiga. Jadi, tiap tempat ini tempat untuk satu buah konten. Dan kita nanti bisa gabungkan antara konten yang ke satu, yang kedua. Supaya pergeserannya lebih enak gitu kelihatannya si kontennya. Nah, berikutnya, di sini saya mau bikin kontennya itu tentang nama-nama fakultas yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Maka di sini sebelumnya saya sudah mengunggah beberapa file gambar ya teman-teman. Nah, ini untuk gambar isolanya, ini sebagai judulnya ya, judul konten awalnya. Lalu saya akan coba hapus latar belakangnya menggunakan penghapus latar belakang otomatis. Berikutnya teman-teman, setelah kita hapus, di sini saya coba balik horizontal lah, seperti ini. Supaya terlihat lebih enak si pohonnya itu ya. Nah, lalu kita tempatkan di bagian bawah sini, teman-teman. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan menambahkan gedung FVTK. Ceritanya di sini cuma ada dua yang saya sebutin, yaitu fakultasnya adalah FVTK dan kampus UPD Cibiro. Nah, kita masukkan gedung FVTK-nya, lalu kita gunakan penghapus latar belakang. Nah, setelah kita gunakan penghapus latar belakang, di sini supaya lebih terlihat menarik, saya coba balik horizontal seperti ini, teman-teman. Lalu kita atur ukuran gedungnya ini, ukuran gambar gedungnya ini. Nah, kurang lebih segini ya, teman-teman. Ini, oh, oke. Gak perlu dibalik deh, ini saya coba balikan kembali. Ini saya akan taruh di bagian belakang ya, teman-teman. Nah, kita klik titik tiga, kita pilih lapisan, mundur paling belakang. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah kita coba atur ini untuk konten yang pertamanya, dan yang kedua, kita coba atur untuk gambar yang ketiga. Oke, kita tambahkan gedung kampus UPD Cibiru yang ini. Lalu kita gunakan penghapus latar belakang. Nah, setelah kita gunakan penghapus latar belakang, di sini teman-teman, kita bisa atur ini ada di bagian mana ya? Oh, oke. Ini ada di bagian belakang banget. Kita klik kanan, lapisan, mundur paling belakang.
Nah, teman-teman, karena di sini ada bagian yang mengganggu gitu ya, ada pohon-pohonnya, kita akan coba hapus, teman-teman. Caranya bagaimana? Kita gunakan AI yang ada di Canva ini. Teman-teman bisa klik edit ya. Berikutnya kita coba edit ajaib. Nah, kita coba select bagian yang akan kita hilangkan. Nah, buat ini menjadi hilang, kita jelaskan editannya. Kita buat supaya bagian atasnya hilang ya atau kosong. Oke, di sini sedang memproses. Oh, masih ada ternyata ya. Oh, hanya ganti warna ya. Oke. Berarti di sini kita coba ganti pakai apa ya? Penghapus ajaib. Oke, ini pembuat latar belakang. Ah, ini penghapus ajaib, teman-teman. Kita gunakan penghapus ajaib untuk menghapusnya. Nah, lalu kita seleksi bagian yang akan dihapusnya. Yang ini, lalu klik hapus. Nah, sudah terhapus, teman-teman. Dan di sini kita gunakan lagi penghapus latar belakang. Nah, sudah terhapus ya bagian yang tidak kita inginkan, teman-teman. Nah, kalau sudah terhapus seperti ini, bagian berikutnya, kita tinggal menambahkan teksnya, teman-teman. Ya, oke, kita tambahkan teks dengan klik teks ini, lalu kita tambahkan judul. Nah, oke, judulnya apa ya? Eh, fakultas yang ada di UPI ya. Kita coba tambahkan judul lagi. Dan kampus UPI di daerah. Ah, kampus UPI di... Nah, kayak gini, teman-teman. Lalu kita coba atur ukurannya menjadi berapa ya? 50 aja deh. Oh, kekecilan. 70. Nah, kalau kita ganti warnanya jadi warna putih. Oke, kita tambahkan efek, teman-teman. Efek ketebalan. Nah, yang ini nih. Warna ketebalannya warna apa ya? Kuning. Oh, jangan. Merah. Putih deh ketebalannya. Warna teksnya kita ubah jangan putih lagi, tapi warna orange. Nah, boleh yang ini. Oke, kita coba buat tulisannya lebih ke bawah. Nah, berikutnya di sini kita coba edit sedikit, kita berikan efek lagi tulisannya supaya lebih melengkung. Oke, supaya lebih melengkung. Oh, karena di sini ada tulisannya awalnya panjang. Kalau mau kita lengkungkan, kita bagi ini menjadi dua tulisan, teman-teman ya. Oke, ini UPI di daerahnya kita hapus. Nah, baru yang ini kita lengkungkan dulu. Sebelum dilengkungkan, kita coba duplikatkan ya. Ctrl C, Ctrl V. Baru di bawahnya, tulisan UPI di daerah. Kayak gini ya, teman-teman. Berikutnya, baru kita letakkan, baru kita atur posisinya. Kita baru akan lengkungkan sekarang. Di bagian efek ya, teman-teman. Lalu kita klik lengkungan. Nah, kurang lebih seperti ini kita bisa atur kembali lengkungannya ya. Segini sepertinya cukup untuk lengkungannya. Nah, berikutnya untuk tulisan UPI di daerahnya juga kita coba lengkungkan supaya konsisten, teman-teman. Oke, kita coba lengkungkan. Nah, ini terlalu melengkung. Kita sesuaikan dengan yang bagian atas. Ini bagian atas berapa? Oh, 24. Oke, ini udah cukup deh kayaknya ya. Nah, oke, sebentar. Nah, oke, kurang lebih seperti ini saja, teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan coba tuliskan satu-satu ya. Untuk nama fakultasnya ini kita Ctrl C, Ctrl V dari yang sebelumnya. Kita
ganti efeknya jangan pakai lengkungan, kita pakai tulisan biasa aja. Nah, kita tulis namanya yang pertama FVTK. FV, FVTI sekarang namanya ya. Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri. Kita duplikat, kita Ctrl C, Ctrl V, kita bikin kependekannya ya. Panjangannya mohon maaf. Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri. Nah, kita coba perkecil tuh ukurannya menjadi 40. Oke, seperti ini. Kita coba kecilkan. Kita atur rataannya menjadi rata kiri. Nah, posisinya di tengah. Ini tulisan FVTI-nya kita coba besarkan menjadi 100. Oh, 800 ini terlalu besar. Nah, ini FVTI. Nah, seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri ya. Setelah itu kita coba duplikatkan kedua ini, PPTI dan kepanjangannya kita Ctrl C, Ctrl V. Berikutnya kita pindahkan ke bagian kanan. Nah, di sini Kamda Cibiru. Ini Kamda Cibiru. Wah, ternyata tulisannya terlalu besar ya teman-teman. Kita coba kecilkan menjadi 80 aja deh. Nah, ini lebih kecil, tapi lebih terlihat juga ya. Nah, di sini yang 100 FPTI jadi 80 juga supaya konsisten ya teman-teman. Nah, kalau lebih seperti ini baru kita tuliskan di sini kampus UPD. Nah, kepanjangannya dari Kamda Cibiru adalah kampus UPI di Cibiru. Kayak bagian awal tulisannya terus besar. Nah, kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman. Kita coba rapihkan dulu posisinya. Nah, kita coba touch up sekali lagi supaya lebih rapi. Nah, kurang lebih seperti ini saja teman-teman untuk eh, poster untuk desain sosial media dalam dengan menggunakan teknik carousel. Tinggal langkah berikutnya yang perlu kita lakukan di sini teman-teman perlu mengekspor atau mengunduh ya. Kita klik unduh, kita klik bagikan dulu, klik unduh, lalu kita bikin ukurannya menjadi dua kalinya aja ya. Selanjutnya di sini jenis filenya PNG, lalu teman-teman silahkan klik unduh ya. Nah, selama kita mengklik unduh, sekarang silahkan teman-teman boleh siapkan untuk apa? Untuk file apa? Canva yang berukuran rasio untuk Instagram atau ukuran eh, 4:5 atau 1030 dikali 1350 teman-teman. Seperti ini ya. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan, teman-teman silahkan boleh pergi ke aplikasi ya. Bisa pergi ke aplikasi. Aplikasi itu yang di sini teman-teman di bawah proyek silahkan teman-teman bisa klik ke aplikasi lalu klik di sini dicari aplikasi Canva Image Splitter. Image Splitter. Nah, yang ini. Nah, habis itu teman-teman silahkan boleh klik Image Splitter ini ya. Setelah diklik Image Splitter, kita tunggu teman-teman tinggal pilih file. Teman-teman pilih file, nah yang carousel ini ya. Tadi kita udah mengekspornya atau mengunduhnya. Teman-teman silahkan klik open. Nah, setelah diklik open, di sini jumlah baris yang akan di splitnya berapa? Di sini satu aja, jumlah kolomnya tiga. Terus klik pisahkan gambar saja, teman-teman ya. Tinggal klik pisahkan gambar. Nah, ini kan udah kepisah-pisah, teman-teman. Kalau udah kepisah-pisah kayak gini, teman-teman tinggal tambahkan ya. Lalu kita ini teman-teman bisa atur ukurannya menempati tepat ukuran dari kanvasnya ini ya. Bisa di resize lagi. Nah, ini sudah.
Kita tambah halaman, untuk halaman yang kedua, FPTK, tambah ke daftar. Kita tunggu sampai muncul. Nah, udah muncul nih, tinggal teman-teman besarin lagi ukurannya, ya. Nah, dibesarin lagi sesuai dengan kanvasnya. Nah, dah. Terakhir satu lagi, kita tambah halaman lagi. Hamda Cibiru, tambah ke daftar lagi. Nanti akan muncul di kanvasnya ini. Nah, tinggal teman-teman melakukan resize saja, mengatur kembali ukurannya sesuai dengan ukuran kanvasnya. Karena tadi di sini kita coba ekspornya 2 kali, maka di sini nggak akan pecah, teman-teman ya, untuk gambarnya. Dan silakan teman-teman, supaya teman-teman nanti bisa menguploadnya kembali, silakan klik bagikan, lalu klik unduh kembali ya. Oke, teman-teman, untuk penjelasan dan praktik terkait pembuatan konten desain sosial media berbentuk carousel, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali, teman-teman, di video pembelajaran